tersebut mau membeli atau mengajukan kredit kepada pihak showroom tersebut, maka pihak showroom itu akan menghubungi Credit Marketing Officer. Nah, setelah terjadi kesepakatan, maka si konsumen itu membawa berkas dan dokumen persyaratan daripada konsumen. Nah, setelah persyaratan diberikan oleh konsumen, maka yang dilakukan oleh pihak Credit Marketing Officer itu adalah mensurvei ke rumah konsumen. Nah, setelah layak tidaknya seorang konsumen mengajukan kredit dan dinyatakan bahwasannya data tersebut lengkap, maka yang ketujuh adalah seorang kredit analis akan melakukan analisis terhadap kelayakan kredit konsumen. Nah, setelah layak konsumen tersebut mendapatkan kredit, maka konsumen akan diminta untuk menyediakan uang muka yang telah ditetapkan dan membayar sejumlah biaya-biaya dan menandatangani perjanjian kontrak. Setelah perjanjian kontrak diselesaikan, maka konsumen dapat membawa mobil ataupun kendaraan yang telah disepakati. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh simulasi kredit di leasing. Di sini saya mencontohkan bahwasanya Tuan Kinan berniat untuk membeli mobil bekas di showroom atau dealer yang mana mobil tersebut berharga 200 juta. Karena Tuan Kinan tidak punya uang sebesar 200 juta, pihak showroom membantu Tuan Kinan agar tetap bisa memiliki mobil, yaitu dengan menghubungi pihak leasing. Pihak leasing mau membantu Tuan Kinan asalkan Tuan Kinan mengikuti cara leasing. Pertama, Tuan Kinan dikenai bunga 12% per tahun. Kedua, Tuan Kinan wajib menyediakan DP minimal 30% dari harga mobil. Biaya administrasi sebesar 900.000. Yang ketiga, maksimal jangka waktu kredit hanya 5 tahun. Tuan Kinan pun setuju. Lalu bagaimana perhitungannya? Oke. Nah, sekarang anak-anak lihat perhitungannya. Kita berhitung dulu mengenai uang muka dari Tuan Kinan tersebut. Uang muka itu perjanjiannya adalah 30%. Maka perkaliannya 30% dikali 200 juta. Tadi kan meminjam 200 juta kan? Maka 30% dari 200 juta itu sebesar berapa? 60 juta. Oke. Itu ya, uang mukanya 60 juta. Nah, yang kedua adalah kita lihat pokok hutangnya. Jadi, kita lihat hutangnya tadi berapa? 200 juta kan? 200 juta dikurangi dengan uang muka 60 juta. Jadi, sisanya berapa? 140 juta. Oke ya, 140 juta. Nah, sekarang kita lihat beban bunga per tahunnya. Berarti beban bunga per tahunnya itu kan 1 tahun 12%. Jadi 12% dikali 140 juta. Totalnya adalah 16.800.000. Nah, bunga tersebut dikalikan 5 tahun. Beban bunga selama 5 tahun berarti 16.800.000 dikali 5. Sebesar berapa? 84 juta. Oke. Nah, 84 juta total utang Tuan Kina plus bunga. Berarti kita hitung yuk. Jadi 140 juta ditambah 84 juta. Jadi jumlahnya adalah 224 juta. Oke, kita lihat cicilan per bulannya. Cicilan per bulannya kita bagi 60. Kenapa? 5 tahun dikali 12 bulan. Jadi 224 juta dibagi 60 bulan. Jadi sebesar 3.733.334 rupiah.
Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan, biaya provisi 1% dari total pinjaman. Jadi 1% dikali 140 juta, jadi totalnya 1.400.000. Nah, biaya asuransi itu 2%. Jadi 2% dikali 5 tahun dikali 140 juta. Sebesar berapa? 14 juta. Nah, ditambah lagi dengan biaya administrasi 900.000. Jadi kalau kita lihat total daripada DP atau gross, maka 60 juta ditambah 1.400.000 ditambah 14 juta ditambah 900.000 ditambah 3.733.334 rupiah, maka totalnya adalah 80 juta 33.334 rupiah. Jadi total uang yang mesti dibayarkan oleh Tuan Kinan di awal pengajuan kredit adalah sebesar 80 juta 33.334. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau kredit leasing, mau kredit pakai sampai 5 tahun, ataukah ngumpulin uang dari 100, 200 sampai kalian mendapatkan uang 200 juta? Nah, itu terserah kalian. Baiklah, ini salah satu contoh leasing yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kalian jalan-jalan ke daerah kalian, kota masing-masing, kalian mungkin pernah lihat di spanduk, di pamfletnya itu ada FBE Finance, ada JTO Finance, ada Simniaga Auto Finance, ada BCA Finance, ada Adira Finance, ada Radana Finance, ada Venera Multi Finance, ada U Finance ataupun WOM Finance. Mana yang kalian bisa dapatkan?